Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Citrawardani, BP 19010049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap di mana telah diatur pada PSAK revisi 2016. Pengertian dari aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuannya administratif. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Biasanya digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasikan. Contoh dari aset tetap seperti mesin, mebel, peralatan, tanah, bangunan, seperti kantor, pabrik, gudang, dan kendaraan. Sifat aset tetap. Yang pertama, aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Yang kedua, aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Yang ketiga, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional. Perolehan aset tetap. Aset tetap diperoleh dengan cara yaitu ada 6. Yang pertama, pembelian diatur pada PSAK 16. 2. Dibangun sendiri diatur pada PSAK 16. Dan yang ketiga, pertukaran telah diatur pada PSAK 16. Yang keempat, kombinasi bisnis itu diatur pada PSAK 22. Yang kelima, sewa pembiayaan itu diatur pada PSAK 30. Yang keenam, hibah pemerintahan itu telah diatur pada PSAK 61. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran awal aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut yang mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan ini berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Selanjutnya, pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan itu ada 3. Yang pertama, harga dan biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Yang bukan komponen biaya perolehan ada 3. Yang pertama, biaya promosi fasilitas baru. Yang kedua, biaya pengenalan produk baru. Dan yang ketiga, administrasi dan overhead umum. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap, di mana pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan, juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh. Di dalam PSAK 16 revisi 2007 terdapat perubahan yang signifikan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, terutama tentang pengukuran nilai aset tetap setelah diperoleh. PSAK 16 revisi 2007 mengakui adanya 2 metode pengakuan akuntansi aset tersebut. Kedua metode itu adalah, yang pertama, metode biaya historis itu telah diatur pada PSAK tahun 1994 dan PSAK revisi 2007. Yang kedua yaitu metode revaluation itu telah diatur pada PSAK revisi 2007.